Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala husnil mu'amalati bika wa ala husnil mu'amalati bi ibadik wa warzuqna ya Rabbana al-ikhlas wa taqabbal minna ya Rabbana salihal a'mal. Alif ya Rabbana baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut asyhadata 'inda al-maut al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, para perindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Semoga ini perkumpulan benar-benar perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, perkumpulan yang dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, dengan pengampunannya, dengan hidayahnya, sehingga yang berkumpul saat ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pengampunan Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan memang dari tempat semacam inilah turunnya rahmat dan mendapatkannya hidayah. Surga ini untuk semua yang mau. Kul ummati yadkhulul jannah, kata Nabi, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau dok, ya yang enggak mau siapa ya itu yang enggak mau mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, petunjuk itu di mana didapat? Gitu. Petunjuk didapat di tempat semacam ini. Makanya orang yang berkumpul di tempat semacam ini berarti orang mencari petunjuk agar tidak melanggar Allah, agar tidak melanggar Rasulullah. Maka bersyukurlah kalau kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat semacam ini. Dan surga tempatnya rakyat. Jadi ada pejabat masuk surga, ada pejabat masuk neraka. Ada ustadz masuk surga, ada ulama masuk neraka. Nerakanya paling serem. Nerakanya ulama paling serem. Bahkan disebutkan di neraka itu busuk. Ternyata ada satu orang berputar-putar, perutnya keluar, lebih busuk dari yang lainnya. Dikerumunin sama orang, siapa kau ini? Ustaz. Allah. Punya ilmu tapi melanggar, busuk. Tapi kalau ustaz benar pangkatnya tinggi, pejabat benar pangkatnya tinggi. Kalau pejabat nggak benar, dosanya dalam, kebabarannya, jahatnya banyak. Makanya semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang rindu mendekatkan diri kepada Allah, dan yang selama ini tampak dekat kepada Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan. Orang-orang kayanya ahli surga, yang fakir semoga dilapangkan rezekinya dan menjadi ahli surga. Dan nanti insya Allah di penghujung akan kami sampaikan ada program-program
kami dengan beliau, saudara kami Habaji Faisal. Kan di sini ada. Kalau di sini bukan pejabat lagi saat ini. Beliau adalah insya Allah yang beri contoh kepada kita tentang sebuah perjuangan. Nanti kita bahas nanti insya Allah di akhir penghujung. Kita akan mencoba merenung. Sepertinya kita ini sudah banyak sholat, banyak puasa. Tapi kok kadang kita juga banyak melakukan salah dan dosa. Permasalahannya di mana? Ada tingkatan dalam beragama, arkan din. Ada tingkatan-tingkatan dalam beragama. Kan disebutkan dalam hadis Jibril itu ada iman, beriman kepada Allah, meyakini dengan hatinya bahwasanya Tuhannya adalah Allah, dan setelah rukun iman. Setelah itu ada rukun Islam. Setelah orang dengan keimanannya yang kuat, maka membuktikan keimanannya harus dong menjalankan sholat, zakat, puasa. Sehingga ada rukun Islam, ada rukun iman. Sudah khatam itu. Iman kepada Allah, Rasulnya, kitab Allah, dan seterusnya. Al-Quran kitab Allah. Kita yakini dari Allah, di dalamnya ada perintah-perintah. Kemudian ada rukun Islam. Biarpun nanti penjabarannya sangat luas. Sederhananya, setelah membangun keimanan, baru setelah itu kita faham perintah. Setelah kita iman kepada Allah, kita yakin Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan kita, lalu nyuruh kita sholat. Maka ini Islam kita. Lalu kita melakukan sholat, sudah kita melakukan puasa, sudah tuntas. Tapi tingkatan yang ketiga ini jarang kita hadirkan. Al-ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menyebutkan ihsan. Ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkat tinggi, nggak ada ihsan kecuali orang yang beriman dan berislam. Jadi ihsan itu adalah buah daripada iman dan Islam, atau pembuktian tentang iman dan Islamnya. Orang bisa beriman, lalu melaksanakan keislaman, sholat, ibadah, dan lain sebagainya, tapi belum tentu masuk ihsan. Tapi kalau sudah orang berihsan, itu pasti atas dasar iman dan atas dasar Islamnya tadi. Nah, kita bahas ihsan deh, kita harus naik dikit masuk wilayah namanya ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah. Beribadah mulai sujud, ibadah, puasa, sholat. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Dan Nabi tahu kita tidak akan mampu melihat Allah di dunia, sebab Allah hanya dilihat oleh ahli iman nanti di surga. Ka'annaka, seolah-olah pun nggak mampu kita, seolah-olah kita melihat Allah. Cuman ada lanjutan, fa illam takun tarahu. Jika makom bukan makom yang sudah seolah-olah melihat Allah, yakini fa innallaha yarak, Allah melihatmu. Ibadah kita menjadi berkualitas atas dasar iman, ibadah atas dasar iman. Ibadah tanpa iman gak ada gunanya. Sholat ribuan rakaat gak beriman kepada Allah, gak diterima. Sholatnya ribuan rakaat tak taunya mendustakan Al-Quran, ayat Al-Quran gak diterima, rusak. Maka setelah seseorang melakukan ibadah sholat, maka ayo kita meningkatkan ketingkatan ihsan, merasa dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah itu penting. Dan itulah yang menghadirkan satu sifat yang luar biasa besar dalam amal, yang menjadikan amal kita diterima adalah ikhlas. Yang menjadi masalah adalah di saat kita berbuat bukan ikhlas, tidak dengan ikhlas. Berbuat bukan karena Allah. Kenapa? Karena sudah tidak merasa dilihat oleh Allah, sehingga kebaikan yang dilakukan pun hanya ingin dilihat oleh orang. Jadi orang tidak ikhlas itu nggak punya ihsan. Dia melakukan sholat hanya pengen disanjung kalau dia ahli sholat.
Dia berpuasa pengen disebut sebagai ahli puasa saja. Mungkin dia berderma, ternyata hanya ingin dibilang sebagai seorang dermawan, pengen dilihat manusia. Sehingga kalau orang memang tidak pernah merasa dilihat oleh Allah, nggak punya makom ihsan, ya nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ibadahnya nggak ada pengaruh kepada dalam dirinya, dia baik di depan manusia. Sehingga dikatakan kalau sudah di depan manusia kayak kidis, orang yang disucikan. Tapi kalau lagi sendirian seperti iblis. Di depan manusia, Masya Allah, dengan bajunya, dengan tasbih di tangannya, mulutnya basah dengan zikir seolah-olah. Tapi kayak kidis, kayak orang yang disucikan. Tapi di saat sendiri kayak iblis. Kenapa dia tidak merasa dilihat oleh Allah, hanya merasa dilihat oleh manusia? Ini bahaya beramal semacam itu. Yuk kita mencoba perlahan demi perlahan kita membiasakan kita khusyuk dengan Allah, menyadari kalau kita dilihat oleh Allah. Sholat kita harus mencoba beribadah di saat tidak ada orang, melatih di saat di tengah malam. Pernahkah kita kalau kita menangis di depan orang kayaknya mudah, apalagi di mimbar seorang ustadz bisa ceramah lalu menangis setelah itu, bisa di majelis bisa. Akan tapi pernahkah kita menitikkan air mata di saat kita sendirian mengadu kepada Allah, sendirian mengadu kepada Allah, menangis di saat kita berada di kamar yang kita kunci lalu berderai air mata karena sadar dilihat oleh Allah? Dan tidak usah cerita kepada istri dan suami, sangat pribadi antara kita dengan Allah. Dan belajarlah, kalau dalam hadis disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 kelompok orang yang di padang mahsyar nanti mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi orang, tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah, tidak ada payung kecuali dari Allah. Ada 7 orang, di antaranya adalah 1 orang rajulun, seseorang. Disebut rajul, perempuan masuk di sini juga, seseorang yadkurullah, menyebut nama Allah, atau dzakarullah, menyebut nama Allah, kama Rasul menyebut nama Allah, berzikir bukan karena menyesali dosa, menyebut nama Allah, fafadat ainah, berderai air mata. Ayo kita berlatih dari mulai malam ini bagaimana kita sendiri beribadah sendiri, kita khusus dengan Allah, agar di saat dengan manusia beneran bener-bener baik. Bukan baiknya adalah baik topeng, baiknya baik action, baiknya baik acting, bukan. Kita ingin baik secara hakiki, dan itu ada hubungannya dengan keikhlasan. Tapi ingat, bukan berarti berbuat baik di depan manusia tidak boleh kita lakukan. Oh enggak, salah itu. Ini salah paham tentang ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, ikhlas itu adanya di dalam. Makanya kalau ingin belajar ikhlas, Imam Ghazali mengajarkan ikhlas. Belajar ikhlas, ikhlas harus belajari, ilmu apapun harus belajar, ikhlas harus kita belajar. Gimana agar kita itu ikhlas dalam beramal baik. Secara akal kita belajar dengan ilmu, tapi nggak cukup dengan ilmu, praktek. Secara zahir kan begini, ikhlas itu penting, rohnya amal ikhlas. Orang riya amalnya nggak diterima, faham orang. Kalau orang riya nggak diterima, ngerti, bisa menjawab pertanyaan 100, dapat nilai 100. Kalau dia berbuat baik lalu dia riya, dia tuh pamer, pengen dilihat manusia. Sholat pengen disanjung manusia, bukan disanjung Allah. Sedekah pengen disanjung manusia, bukan disanjung Allah. Neraka. Dia membohongi Allah dan dia tidak kenal Allah. Lalu bagaimana agar kita sampai kepada ikhlas, agar riya itu hilang dari hati kita, menjadi ikhlas? Amal baik sudah banyak, Anda punya sholat, punya ibadah banyak. Lalu bagaimana agar amal baik kita ini benar-benar diterima oleh Allah? Ikhlas. Lalu bagaimana belajar ikhlas? Kita pahami dulu riya, ikhlas. Riya itu seram, menghabiskan pahala. Dan riya itu senjata pamungkasnya iblis. Iblis itu kalau menggoda manusia, syaitan iblis itu menggoda manusia itu pokoknya jangan berbuat baik, jangan sholat, jangan puasa,
Jangan sedekah, hei kamu orang kaya. Gitu kata setan. Tak taunya dia sering ngaji. Gara-gara ngaji tetap sholat, tetap puasa. Yang kaya sedekah. Setan lemes, aduh, ini orang aku larang sedekah, tetap saja sedekah, kata setan. Terus setan bagaimana? Oh, mereka pengalaman dari masa ke masa. Oke, ini dia senang sedekah, ya sudahlah, saya bisikin, kurang banyak sedekah lu, sedekah kamu kurang banyak, sehingga ada orang bersedekah ternyata bisikan setan. Sebab setan ngerti kalau sedekah sedikit untuk sombong-sombongan kurang hebat. Kalau sedekah sedikit riaknya nggak mantap, kata setan. Yang banyak sedekah, betul, sedekahnya semakin banyak, langsung dua penyakit diambil, namanya riak sama ujub. Nggak ada orang kaya kayak saya di sini. Iya, ini kaya apa sih, buat apa sih? Saya sudah banyak berbuat baik. Jadi setan itu dalam bahasa tasawuf itu punya madakhil, tempat masuk mengganggu manusia itu ada pintu 1, pintu 2, pintu 3 sampai pintu 7. Ada pintu-pintu yang setan itu menjerumuskan manusia, maka harus waspada kita. Jadi termasuk pemungkasnya riya. Riya itu paling menggembirakan setan. Jadi orang berbuat baik banyak, oh sholatnya ribuan rakaat, oh sedekahnya banyak, tatanya apa? Dibisikin setan, pamer lo, cepat pamer sana. Tatanya betul bangga, pamer, kata setan. Dapat sebanyak apapun amal baik yang kau lakukan tidak kau temukan di surga, kau di neraka sama aku, kata setan. Ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, ternyata tidak diterima karena riya. Nah, kalau orang sudah biasa riya itu nggak bisa khusyuk. Semua perbuatan baiknya pengen dilihat oleh orang. Sholatnya, sedekahnya, apapun motivasinya manusia, bukan karena Allah. Repot nanti. Sehingga baiknya topeng. Selagi tidak dilihat orang ya bebas. Kalau dilihat orang ya itu baru dia. Dan ini gak usah nengok orang lain kalau bab sholat, bab riya itu. Kita nengok diri kita sendiri. Jadi riya itu penghapus amal. Nanti akan kita belajar bagaimana kita memerangi riya, agar kita sampai keikhlasan, sadar kalau perbuatan kita ini dilihat oleh Allah. Riya itu halus, hati-hati. Riya itu halus, masuk di hati orang itu halus, menghancurkan amal halus. Sampai dikatakan itu dalam satu riwayat Nabi menyebutkan yang namanya riya itu akhfa min dabibin namlatis sauda ala suhratis somma fi lailatul dhulma. Terjemahannya begini, yang namanya riya itu halus, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Ngulangnya susah. Semut saja tiba-tiba di hidung, dari mana datangnya tadi? Semut. Ini lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Nabi menggambarkan riya itu dahsyat, seremnya luar biasa. Makanya kalau kita tidak mewaspadai, jangan-jangan masuk di hati kita riya. Dan riya bisa saja saat ini kita berbuat baik langsung riya, bisa saja besok, minggu depan. Ada kok ceritanya Bu Haji belajar. Kan dalam hadis juga yang sabatun, yang 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, di antara adalah rajulun tasaddaq, bersedekah fa'akhfah. Bersedekah lalu menyembunyikan fa'akhfah, menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Sedekah sirri, yang tangannya kanannya bersedekah, kirinya nggak tahu. Ada sedekah sirri. Nah, mungkin ada seorang ibu mengerti, agar sedekahmu diterima oleh Allah maka sedekahlah sedekah sembunyi sirri, jangan disebut-sebut depan orang, jangan ketahuan orang. Benar, dia ingin memerangi riya nih. Akhirnya betul ini Ibu Haji ini membantu tetangganya yang fakir, nempel rumah, di rumahnya tingkat, tetangganya rumahnya samping bawah, gentengnya rusak dari atas kelihatan. Lalu Bu Haji ini datang ke tetangga, bantu, Bu,
saya akan bantu. Rumah gentengmu itu rumah itu gentengnya kayak rusak, dan bahaya itu nanti kalau masuk, kalau jebol rumah. Iya Bu Haji, saya tahu itu, saya belum ada rezeki. Baik, saya kasih bantu berapa puluh juta, tapi tolong jangan kasih tahu siapapun. Kalau kamu bisa menjaga rahasia ini, saya kasih. Betul Pak Haji, makasih, tidak apa-apa. Betul, dikasihkan. Rumah dibantu selesai. Masya Allah, senang. Hubungan baik Pak Haji, Bu Haji dan Ibu di bawah. Berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pas tahun ke-10 itu tidak tahu karena apa, Bu Haji itu punya pot bagus di loteng atasnya itu rumah. Pot-pot mahal, beli di Singapura dan Australia, orang kaya. Tak tahunya apa, ada ayam naik ke situ. Ini ayam tidak tahu milik siapa. Kaget Bu Haji, ayamnya nginjek pot mahal. Ini kalau sampai pecah, waduh. Rupanya ayam itu melihat Bu Haji juga tidak kalah kaget juga itu ayam, langsung lompat, pecah lah. Teriak Bu Haji, kurang ajar ya, ayam siapa ini, pecahin pot saya, kurang ajar, yang punya ayam siapa, teriak. Rupanya ayam itu pulang ke tuannya, ibu yang berada di bawah itu. Dengar dia, ayamnya dicaci maki. Dia lagi sakit gigi rupanya di bawah itu. Oh, kenapa sih ayam itu rame-rame? Apa sih pecah? Kok sampai ibu marah-marah gitu? Itu ayam saya, kenapa? Itu ayam mau pecahin pot. Alah, cuman pot aja, kok tak ganti nanti? Oh iya, memang yang mau duit, pot saya beli di Australia. Alah, sombong, mau repot. Nah, Bu Hajinya nggak kuat. Kamu sekarang begini, kamu tidak ingat 10 tahun yang lalu? Wah, riaknya keluar. 10 tahun yang lalu rumahnya, gara-gara permasalahan terungkap. Riaknya setelah 10 tahun, bukan langsung normal. Kurang lebih seperti itu. Makanya hati-hati, belajar ikhlas itu terus. Lalu bagaimana kita merangi riak itu? Sederhana, ayo kita jalankan hari ini. Cara memeranginya sederhana. Imam Ghazali punya tip yang dahsyat. Sebab kalau orang mengerti riak itu bahaya, lalu salah ilmunya bahaya juga. Sehingga bisa nyimpulkan begini, kalau saya sedekah nggak ikhlas lalu nggak diterima malah masuk neraka, mending nggak usah sedekah. Ini salah paham. Makanya kalau ngaji, sholat pun juga demikian, mending nggak usah sholat. Ya bukan, ini salah, bukan gitu. Sehingga kata Qadiyat bahwasanya kalau orang berbuat, kalau orang tarkul amal li ajlin nasi riyaun, kalau kita tidak berbuat baik hanya karena takut. Kenapa kamu tidak melakukan? Takut kelihatan orang, nanti riya. Itu sudah riya, sudah. Kalau Anda meninggalkan amal karena takut dibilang riya, itu sudah riya. Sebab beramalmu bukan karena itu, karena Allah, dilihat gak dilihat gak penting. Tapi dia nggak mau, ayo salat, enak kelihatan orang, nanti malah riya. Itu sudah riya. Wal amalu li ajrin nasi syirkun. Kalau berbuat baik tapi karena pengen dilihat manusia, itu syirik. Usrah lagi. Makanya jangan sampai Anda tidak berbuat baik hanya karena takut riya, itu sudah riya. Berarti penuh dengan keriaan di hati kita, kotor hati kita. Lalu bagaimana caranya? Jadi orang cerdas. Ibadah kan ada sedekah, ada yang lainnya. Ada orang cerdas, Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali itu disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Imam Ali. Beliau itu kalau mendapatkan rezeki itu, kalau pengen sedekah itu, sedekahnya dibagi 4. Infaknya, sedekahnya adalah dibagi 4. Billaili wan nahari sirran wa alaniyatan. Jadi kalau sedekah, misalnya kalau punya uang 4 juta, dibagi 4. 1 juta siang hari disedekahkan siang hari, 1 juta disedekahkan malam hari, 1 juta disedekahkan depan orang, 1 juta disedekahkan tidak ada orang. Jadi begitu rindunya mencari mana yang bisa diterima oleh Allah nanti.
masang jaring seperempat siang hari, seperempat malam hari, seperempat terang-terangan, seperempat sembunyi. Dan memang ibadah kita hendaknya seperti itu. Jangan sembunyi saja, karena kalau kita sembunyi saja belum jaminan. Bahkan yang senang amalan sembunyi itu bisa saja pembohong. Kan tadi kita bukan sedekah dahsyat itu, sedekah hebat itu, makanya bisikan setan itu dahsyat. Sedekah yang hebat itu sedekah sirri, sedekah sembunyi. Dalam hadis tadi, bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak kelihatan, itu sedekah sirri. Dan kita harus cermat, ternyata setan itu paling senang membisikkan sedekah sirri kepada orang kaya. Sebagian, jadi ada orang pelit itu paling senang dengan hadis sedekah sirri, sedekah sembunyi. Wah, ini paling bahaya. Jadi setan membisikkan, idola, paling senang orang pelit dengan sedekah sirri. Setiap kali diajak sedekah, ayo sedekah, jawabnya, Pak, sedekah kan nggak harus di depan orang. Itu memang dia sedekah yang baik sembunyi. Oh, ini orang pelit sudah. Kita harus paham juga. Jadi kalau orang paling hobi dengan sedekah sirri, itu adalah orang pelit. Orang pelit, setiap diajak sedekah langsung bawa hadis sedekah sirri, sedekah sirri, sedekah sirri. Nah, itu adalah orang pelit. Nah, kemudian bagaimana nanti ibadah kita, coba kita bagi-bagi. Dan kita perlu belajar bagaimana menghadirkan ikhlas. Yang jelas bahwasanya riya itu halus. Makanya karena halus, Anda jangan menunjuk ke sana. Kalau menunjuk riya ke dalam diri. Anda jangan menunjuk orang itu riya, nggak boleh. Anda tidak tahu hatinya orang. Tapi sebaliknya, jangan ngomong aku ikhlas. Ikhlas itu berbuat karena Allah. Lah kok diomongin apa maksudnya? Benar saya ini lakukan ikhlas loh ya. Ngomong, tidak usah ngomong kalau ikhlas. Ikhlas itu biar diketahui oleh Allah. Kok kamu ngomong aku ikhlas? Ada apa ini? Benar saya lillahi ta'ala ikhlas. Ada ngomong. Itu diam kalau mau ikhlas. Biar Allah saja yang tahu. Kenapa kamu kasih tahu aku? Kan pelik sekali, unik ini. Ada orang katanya ikhlas. Itu ngomong ikhlas itu sudah pengen aku. Kamu lapor ikhlasmu itu adalah yang gak ikhlas. Coba saya berbuat baik, sudah biar saja Allah ya tahu. Tak tahu ngomong bener aku ikhlas. Pamer. Kenapa harus ngasih tahu? Lalu orangnya bilang, Pak, enggak, kamu tidak ikhlas. Marah enggaknya? Marah. Lah, kok marah? Katamu ikhlas. Maka memang di saat dia sudah mulai mengandalkan ikhlasnya atau menonjol, menampakkan keikhlasannya, malah bukan ikhlas. Ikhlas adalah hanya karena Allah. Makanya kalau mengatakan riya, jangan ke sana ibu, Pak, ke sini kalau riya. Sebanyak apapun amalku bisa jadi ada riyanya, sehingga kita waspada. Kalau ikhlas, karena jangan nuduh orang lain riya. Sebab yang namanya riya itu halus, lebih lembut dari langkah kaki semut kita. Makanya kita tuduh diri kita. Kita seolah-olah sudah ikhlas, satunya ada unsur riya. Riya itu halus. Misalnya model riya itu pengen pamer amal, halus. Ada ibu-ibu di kantor kerja, rupanya teman yang satunya ini, yang di kursi sebelah ini, dia jago sedekah. Yang sebelahnya ini suka bantu temennya, tolong, pokoknya cekatan dia. Ini pokoknya punya amalan baik. Cuman dia itu nggak disebut-sebut karena yang lain punya kebaikan-kebaikan. Oh, dermawan, ini lembut hati, ini. Dia itu sebenarnya ahli tahajud, cuman nggak ada yang tahu. Setan ngomong, kasih tahu. Kata dia, kalau saya kasih tahu namanya riya. Cuman setiap hari disanjung, ini baik, baik. Dianya nggak ada yang nyanjung. Ya setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, akhirnya apa? Nguap tuh dikit-dikit. Masya Allah, ibu kayaknya capek banget. Iya, semalam tahajud saya terlalu awal. Gitu. Tahajudnya terlalu awal namanya. Halus. Subhanallah, pamer amal namanya, caranya.
Yang Pak Haji. Haji itu kayaknya juga riak besar ya. Karena zaman dulu tuh yang namanya haji itu mahal. Tanah berapa? Setengah hektar atau bagaimana? Sapi 7. Sehingga kalau orang naik haji itu kalau tidak Pak diriakkan, setan menjerit itu. Makanya haji ini Masya Allah unsur riaknya cepat banget. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan? Ada syahadat, sholat, puasa, zakat ya. Tapi waktu saya sholat nggak pernah ada orang bilang di salah sholat Yahya, nggak ada. Waktu saya bayar zakat nggak ada zakat Yahya, biasa. Giliran saya naik haji langsung Haji Yahya. Memang mahal haji itu, harus sebut-sebut dong. Giliran haji nggak disebut Pak Haji, diundangkan marah dia. Maaf, haji mahal-mahal nggak disebut Pak Haji. Subhanallah, kita harus merangi riak. Bener itu Bu Haji itu nggak disebut Bu Haji, marah itu. Atau Aisyah, dulu mah biasa sebelum Bu Haji Aisyah, iya. Sekarang kan Bu Haji Aisyah. Ini nggak ada Bu Haji, nggak ada hajinya sudah. Iya, nggak noleh. Allah. Haji sekali ada lagi 2 kali, 2 kali, 3 kali, itu bangga-banggaan juga. Tahu enggak Pak Haji? Sekarang kan ada reuni haji, ada pengajian Pak Haji, Bu Haji. Ini model baru lagi itu. Sehingga kalau bukan pengajiannya Pak Haji nggak mau hadir, diajak hadir pengajian yang lain. Kenapa? Saya sudah punya pengajian khusus. Baik. Pas giliran di rumahnya rumahnya Pak Haji ini jamaah haji, alhamdulillah. Ini rombongan teman saya haji. Cuman mereka hajinya baru sekali. Dia sudah 3 kali. Dia sudah hajinya 3 kali. Cuman kan gak enak kalau cerita haji 3 kali. Saya haji 3 kali, kamu kan sekali, kan gak enak. Mas duduk begini sebagai tuan rumah, Pak Haji lagi datang, Masya Allah. Manggil anaknya namanya Ahmad. Ahmad, ada apa? Tolong Ahmad, ambilkan surban Abah yang haji tahun 89. Ya, pakai angka. Pakai angka 89. Sebab dia punya haji 89 sama 93 sama 2000. Subhanallah, halus, pengen pamer itu. Allah, tolong hati-hati. Tapi Anda pun jangan mengatakan orang lain riya. Sebab yang namanya riya itu halus. Ada orang sedekah ke masjid, luar biasa, bangun masjid, sedekah ke masjid, tapi pakai syarat ya. Pengurus masjid ngomong, Pak Wali, saya akan bantu masjid ke masjid ini, cuman syaratnya tolong umumkan setiap sebelum khutbah Jumat, sebelum sholat Jumat diumumkan tentang sedekah saya. Baik. Gimana tuh? Ikhlas atau riya begitu tuh? Riya. Kok tahu? Padahal tadi dikasih tahu nggak boleh nuduh orang lain riya. Ini gimana ini? Belum apa-apa aku sudah nilai orang riya. Nah, ini loh ilmu riya ini. Bagaimana kita tuduh riya? Ibu tadi ngomong riya. Nggak boleh ada nuduh riya. Justru bisa jadi orang itu memerangi riya. Kok bingung memerangi riya gimana? Memerangi riya dia dengan minta tolong, Pak Wali, saya sedekah ke masjid, tolong umumkan sebelum khutbah Jumat 5 kali dalam sebulan, 4 kali dalam sebulan. Yang lain mengatakan riya. Oh enggak, dia memerangi riya. Dia itu nyumbangnya 1 miliar Pak, cuma minta diumumkan 100 juta saja. Ayo dahsyat enggak? Yang 900 disembunyikan. Coba, itu termasuk caranya. Kalau Anda pengen memerangi riya, jangan tidak sedekah. Sedekah yang banyak diumumkan sedikit saja. Nyumbangnya 1 miliar, tapi tolong tulis 100 juta. Sekarang kebalik, waktu Anda nyumbang 100 miliar, diumumkan Pak Haji ini nyumbang 100 juta, komplain 1 miliar. Kita coba nih Pak, makanya Anda tidak boleh nuduh orang. Rupanya orang itu tadi sudah bersepakat, tolong umumkan 100 juta saja. Diumumkan Pak Haji Ahmad ini telah nyumbang masjid 100 juta. Padahal berapa? 1 miliar. Ini salah satu cara yang didirikan Imam Ghazali. Maksudnya apa? Tutupi amal zahirmu dengan amal sembunyi. Jangan tidak beramal, pengen ikhlas tapi nggak beramal. Mana mungkin ada? Ikhlas itu sifatnya amal,
Ikhlas itu menyifati amal. Nggak ada amal kok ngomong ikhlas, alhamdulillah sholat ikhlas lillahi ta'ala. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain, dia bohong dia. Sedekah dulu baru disifati ikhlas, sholat dulu baru disifati ikhlas. Sholat disifati ikhlas. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini loh tip Imam Ghazali. Anda tidak usah ragu, sedekah dilihat orang, sholat dilihat orang. Karena sedekah dilihat orang bisa jadi menjadi contoh. Bisa menjadi contoh sedekah. Tampaknya jor-joran tapi bukan. Dengan catatan, kalau Anda ingin meraih keriaan di dalam Anda, seperti Anda mampu sedekah terang-terangan, Anda pasti mampu sedekah sembunyi minimal sama dengan yang Anda sedekahkan terang-terangan. Itu baru. Jadi mungkin riak, ada unsur riaknya, akan tapi ditutup dengan sedekah sembunyi, menjadi hilang itu riak. Misalnya saya sedekah sudah sembunyi, lagi tolong ini saya ngasih sedekah 10 juta ke masjid, padahal saya ngomong sembunyi. Pak Walia saya polos ngomong, Masya Allah dari Buya 10 juta. Waduh, bangga ini, senang nih 10 juta. 10 juta saya hilang nih, disebut-sebut nih, awas tak kembalikan. Diam-diam cari rekening. Ini 10 juta lagi masuk. 10 juta terang-terangan, 10 juta sembunyi. Kalau kita belum bisa begitu, berarti memang riaknya beneran. Ujiannya di saat sembunyi. Ini yang jomblo-jomblo boleh saja Anda sholat di depan masjid barisan yang pertama, wah sholatnya banyak, rakaatnya banyak, karena di sampingnya ada calon mertuanya. Nah ini sholat karena mertua. Ya tidak apa-apa sholat di situ, sholat rakaatnya, sholat sunnahnya qobliyah ba'diyah. Qobliyahnya zuhur tuh gara-gara ada calon mertua jadi 4, 2, ba'diyahnya 2. Biasanya 1 aja jarang. Cuman kan ada calon mertua, Allahu Akbar 2 rakaat, beri lagi Allahu Akbar sampai sholat itu Allahu Akbar di depan calon mertua, berarti sholat sunnahnya 8, 2. Sholat aja depan calon mertua, semoga dikabul. Tapi kan ada unsur riya. Hantam nanti di rumah, tak kunci kamar, 8 rakaat. Yang senang sholat di masjid panjang-panjang, sholat panjang-panjang, bacaan Quranmu bagus, disandak di tempat yang sembunyi kamu melakukan yang sama. Kalau belum bisa yang sama, curigai hatimu ada riya. Imam masjid yang suaranya bagus, sholat di masjid panjang meliuk-liuk Allah sampai yang di belakang ngantuk-ngantuk. Oke, lanjutkan sholat bagus, tapi tolong pertanyaannya, di saat kamu sembunyi bisa atau tidak? Nah sekarang begitu saja sederhananya. Kita perlu, ini pungkasannya, kesimpulannya, membiasakan berbuat baik di saat sendiri antara Anda dengan Allah. Sedekah Anda terang-terangannya jangan diputus, karena sedekah terang-terangan itu akan menjadi contoh buat yang lain. Lakukan yang biasa, serangan transfer lewat grup teman-temannya, bantu pesantren 10 juta, 1 juta, lanjutkan. Akan tapi untuk memerangi riya, tolong Anda harus bisa melakukan kebaikan sembunyi kurang lebih sama dengan yang kita lakukan terang-terangan. Terus dilatih semacam itu. Yang bisa di depan orang melakukan sholat berapa rakaat sembunyi, di malam hari nggak ada yang tahu, termasuk istrinya nggak tahu, suaminya tidak tahu. Dan nyatakan diri Anda masih kayak dipenuhi dengan riya. Kalau Anda belum bisa saat ini, Anda langsung hukumi diri Anda sendiri, termasuk saya ngomong. Kalau kita hanya salat seneng di depan orang, tak tanya untuk sendiri nggak bisa, riaknya sempurna kayaknya. Kenapa harus kita perangi? Memerangi berat memang. Sedekah 10 juta terang-terangan, habis itu 10 juta sembunyi. Sembunyi itu yang menyelamatkan yang terang-terangan. Sehingga Imam Ali menjadi 4 siang malam terang-terangan dan sembunyi. Nah kemudian di saat Anda mulai sholat, Anda sendiri pastikan kan Anda merenung. Renungi diri Anda, sadar ibadah Anda karena Allah, sholat tengah malam karena Allah, berzikir karena Allah, menyebut nama Allah karena Allah. Kalau sudah begini, susah dia melakukan dosa setelah itu, mudah bertobat. Nggak mungkin kalau ternyata dia ahli ibadah di masjid, sampai di rumah lalu dia melakukan hal-hal yang dosa-dosa besar, susah. Kalau memang sholatnya adalah sholat hanya pamer karena manusia, tidak, mustahil kalau di rumah melakukan kemaksiatan. Ada orang kata ahli ibadah, kenapa dia judi? Ahli ibadah gimana judi? Unik.
Ibadah berjudi bukan tidak bisa, tapi karena dia lupa Allah. Apalagi judi online. Kapan judi online-nya? Habis tahajudan di atas sajadah megang handphone. Bagaimana ini? Karena dia tidak merasa dengan Allah. Jadi rutin yang tahajudannya hanya rutin saja, bukan dinikmati sebagai saat indah dengan Allah. Ini pengakuan dari orang yang tadi sore berjudi online waktu tahajudan jam 3 malam di atas sajadahnya. Bayangkan, di masjid lagi. Kan sekarang ada judi online. Sudah begitu, kalau keluar mau kayak wali, ahli surga berlalu, Allah, ya Allah, ada apa itu? Baik, sekarang ujian untuk Anda semuanya. Sekarang melatih di rumah. Anda punya waktu khusyuk kepada Allah. Yang khusyuk Anda mengadu berzikir, nyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Menyadari kalau kita dilihat oleh Allah. Membiasakan khusyuk, zikirkan Allah. Kalau ternyata zikir kita diketahui orang, kita harus punya amalan yang tidak diketahui oleh orang. Pastikan, jadi memerangi riya bukan kita meninggalkan amal baik. Lakukan amal baik, dilihat manusia juga nggak ada masalah, akan tapi pastikan kita bisa melakukan yang serupa di saat sembunyi. Beres. Kalau Anda belum bisa, nyatakan penuh dengan riya saya. Bukankah di saat sembunyi juga dilihat oleh Allah? Di sana kenapa kok saya susah sembunyi? Berarti kita belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah itu tolong wahai para bapak ibu, para perindu ridha Allah, Anda harus punya amalan-amalan. Amalan yang terpenting itu adalah sholat 5 waktu. Sebisa mungkin dilakukan dengan sholat berjamaah. Kemudian kalaupun ternyata belum bisa karena satu hal, yang penting jangan sampai ada meninggalkan. Mungkin ada di tengah sawah sana, di tengah perjalanan dan sebagainya, di tengah pasar yang sulit untuk ke masjid misalnya, jangan ada meninggalkan sholat fardu. Setelah sholat fardu adalah sholat qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah tidak harus langsung, bisa saja ditunda agak nanti. Mungkin waktu assalamualaikum anak nangis, ibu yang solehah banget, habis sholat assalamualaikum anaknya nangis, selesaikan urusan anak. Setelah anak diem, bisa dilanjutkan nanti sholat ba'diyahnya. Bahkan sholat ba'diyah keluar waktu pun bisa jadi qadha, nanti qadha ba'diyah. Jadi jangan sampai Anda kebaikan-kebaikan itu terputus. Jadi sholat yang paling level tertinggi adalah wajib fardu. Level kedua, tingkat kedua adalah qabliyah ba'diyah. Sebagian qabliyah ba'diyah, kemudian sepangkat dengan ini sholat duha ini ada 2 rakaat sampai 8 rakaat. Jadi pastikan Anda setelah hari ini tidak meninggalkan sholat duha. Kalau memang Anda nggak bisa di tempat, pas Anda di atas mobil, makanya mau naik mobil pakai wudu, saya tidak akan meninggalkan duha. Minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat. Karena buru-buru mungkin Anda harus berangkat ke mobil, ya Allah waktu jam 7 ini masya Allah sempat Tuhan, naik mobil, wudu di atas kendaraan. Sederhana. Kalau sholat sunnah, kiblatmu adalah arah kendaraan. Allahu Akbar, rukuk, sujud, selesai. Kemudian di malam hari witir yang paling dahsyat. Sebelumnya ada tahajud. Setelah itu ngadulah kepada Allah, zikir setelah sholat, zikir setelah sholat. Dan di sana Anda berzikir, zikir itu banyak zikir yang Anda ambil dari guru. Anda yang punya amalan dari guru, boleh ambil dari amalan dari guru yang ringan-ringan. Yang penting istiqomah sambil khusyuk merenungi bacaannya sampai tadi fafa'adat aina, sampai menitikkan air mata, menyebut nama Allah, la ilaha illallah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati tenang, la ilaha illallah, ilaha illallah. Anda yang khusyuk, Anda pakai target. Di rumah ada target, istighfar ada target, zikir rutin yang Anda lakukan setiap hari. Membaca Al-Quran setiap hari, biarpun hanya 3 baris, 3 ayat. Baca Al-Quran yang khusyuk. Sebelum tidur aku baca Al-Quran. Ini ibadah di saat tidak ada orang, apalagi bukan di depan orang.
Ini yang sembunyi. Kalau Anda belum melatih ini, khawatir kita ini berbuat hanya bukan karena Allah. Sehingga apa? Ya di depan manusia tampak baik, tapi di saat tidak ada orang kita rusak. Karena kita tidak biasa dengan Allah. Jadi zikir, Anda punya zikir yang khusus. Mungkin selama ini punya ijazah Ratibul Hadar, Ratibul Attas, Wiridul Latif dan lain sebagainya Anda baca. Termasuk ikut torekoh. Yang punya ikut torekoh, amalkan dari guru torekoh. Itu sudah benar di guru torekoh. Tinggal kita lebih khusyuk lagi. Sebab zikir itu ada kekuatan. Zikir sambil menitikkan air mata. Nggak usah dicerita ke orang deh, sendiri. Kita perlu berlatih sekarang. Itu nanti akan ada pengaruh dalam hidup kita. Sehingga di luar pun kita sama. Di saat sendiri kita melatih dengan Allah, di luar jadi benar. Karena kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Mau culas nggak bisa. Orang berzina itu kan karena merasa tidak dilihat oleh Allah. Repot. Kalau dia merasa dilihat Allah, nggak mungkin dia. Lupa dia. Karena lupa makanya dia melakukan kehinaan. Padahal dia katanya baik dan sebagainya. Dia lupa kepada Allah. Makanya membiasakan untuk selalu dengan Allah. Zikir, membaca salawat yang serius. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kebayang Nabi yang mutar deka Bahtov, Nabi yang sa'i, Nabi yang terluka, Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kami himbau dari zikir-zikir yang selama ini diijazahkan oleh guru, Anda baca tapi dengan pesan, dengan pelan-pelan, dengan khusyuk. Untung-untung dibaca sampai membiasakan Anda waktu sendiri, ingat bisa menitikkan air mata. Khalian, dzakarallahu khalian, menyebut nama Allah khalian itu sepi, nggak ada orang. Yang disebutkan yang mendapatkan janji dari Allah, yang akan dilindungi di padang mahsyar nanti, di saat tidak ada perlindungan, tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, adalah orang yang menyebut nama Allah khalian, sepi, nggak ada orang. Ayo berlatih mulai malam ini. Anda punya, nggak usah banyak-banyak, 15 menit, 10 menit yang khusyuk. Spesial, nggak ada yang lain. Anda sebut nama Allah, zikir. Yang sudah punya amalan, yang belum, coba kami ada satu amalan zikir ringan. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang tentang penjelentehan tentang zikir. Ada wirdul Fatih. Al-Fatih adalah pembuka. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan disiapkan naskahnya. Yang jelas Anda harus punya amalan. Anda target sendiri deh. Kalau terlalu lama kayaknya nggak langsung jalan. Nabi beristighfar tidak kurang dari 70 kali dalam satu hari atau dalam satu majlis. Maka mulai hari ini Anda ngikuti baginda Nabi. Setelah habis isya atau di tengah malam, Anda jangan tidak istighfar kurang dari 70. Istighfar dulu. Diamalkan ya. Ini adalah Nabi yang melakukannya. Nabi itu orang nggak punya dosa, tapi istighfarnya kayak orang kebanyakan dosa. Derai air mata, nangis. Kita orang banyak dosa, kayak orang tidak pernah punya dosa, istighfar cengengesan. Banyak dosa karena Nabi tidak, makanya ayo istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim dosa mataku, astaghfirullahaladzim lesanku, astaghfirullahaladzim aku dengan ibuku, astaghfirullahaladzim aku jahat dengan suamiku, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pelan ibu, sambil Anda hayal, Anda bayangkan dosa-dosa Anda. Istighfar akan membuka pintu kebaikan yang banyak. Yang khusus istighfar. Selain istighfar apa? Terserah Anda suka. Sholawat deh, 2 dulu deh malam ini. Anda baca sholat untuk baginda Nabi. Berapa yang Anda suka? 100 kali atau 300? 100 deh. Istighfar sama sholawat 100. Yang khusus di tengah malam setelah Anda tahajud deh. Nanti akan kami jazai yang lainnya yang ringan. Namanya Al-Wirdul Fatih. Bisa diikuti, mungkin yang mengambil Al-Wirdul Fatih 5 menit. Sekarang pun bisa dibaca hanya 5 menit. Tapi yang sudah hafal, istighfar jangan kurang dari 70. Yang khusyuk dari hadis Nabi ini. Kalau sudah hadis Nabi nggak usah pakai ijazah khusus, biarpun hari ini kami ijazahkan. Jadi istighfarnya yang serius bukan hanya ngejar target bilangan, bukan. Kadang kita berzikir itu bukan ingat Allah, ingat bilangan. Sudah berapa tadi? Bukan Allah yang diingat, bilangan. Loh gimana bisa khusyuk itu?
Ya kurang 2. Ntar lagi 1 putaran lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kelewat. Saya pengen istighfar yang serius. Kita banyak dosa, tapi kalau kita serius, Allah Maha Pengampun. Dosa masa lalu kita, Allah Maha Pengampun. Istighfar dan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, insya Allah. Ada waktu, ada tanya jawab. Nanti kalau ada waktu ada zikir. Ada zikir namanya Al-Wirdul Fatih. Saya janjikan insya Allah pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Jadi Bu ya, cara sedekahnya gimana Bu? Yang berani sedekah 10.000 hari ini, terang-terangan depan orang, nanti Bu transfer tempat yang sembunyi 10.000 juga. Kalau sholat di depan orang kelihatan berani, sholat sembunyi, gak ada orang lain. Suami gak perlu tahu, istri gak perlu tahu. Anda menitikkan air mata, gak usah pamer depan suami. Nangis depan manusia, gak, depan Allah. Biarpun menangis di depan manusia bukan dilarang. Agar tapi yang gak boleh berbohong. Menangis di depan manusia boleh, tapi di saat gak ada manusia bisa nangis gak? Jangan-jangan ada orang bisa nangis waktu ustadznya doa. Di rumah bikin nangis istrinya. Repot. Kurang lebih seperti itu, boleh. Ayo, mau ditanyakan silakan. Tolong. Mic dulu, pakai mic. Biar siapkan mic-nya. Mic. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang saya tanyakan masalah sholat tobat. Jadi saya pernah dengar katanya, saya tanya sama diri Muhammad dari pesantren, sholat tobat itu gimana? Jadi dia bilang begini, sholat tobat itu apakah harus mandi? Saya tanya apa? Jadi dia bilang begini, sholat tobat itu meninggal harus mandi. Jadi dia mandi saya bilang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus mandi? Kedinginan nanti. Sholat tobat sendiri, sholat tobat termasuk masuk sholat hajat. Hajat kita agar diampuni oleh Allah. Dalam berita kalau kita pengen diampuni oleh Allah, cukup lakukan sholat 2 rakaat. Wudu'lah wudu yang sempurna. Lakukan sholat 2 rakaat. Kemudian mintalah pengampunan dari Allah. Sebagian menyebut kayak sholat ini adalah untuk hajat ya. Sebagian diberi nama, sebagian menyebut sholat hajat. Artinya saya sholat 2 rakaat, kemudian saya minta ampun kepada Allah. Itu saja. Adapun kalau mandi, kalau Anda habis beribadah dengan istri, boleh mandi. Kalau tidak, kedinginan di malam hari ini. Akhirnya tobat kok jadi susah. Ada yang suruh rendem di air, ada suruh rendem, sudah rematik suruh rendem. Ini apa-apaan? Nggak ada. Nggak usah pakai mandi-mandian. Cuman kalau memang kita pengen harum, mandilah. Apalagi jam 3 malam ke atas kan sehat ya. Tapi nggak usah, apalagi baru ngasih hadiah untuk istri tercinta, boleh. Tapi nggak ada mandi terus ya, nggak. Akhirnya nggak sholat nggak harus pakai mandi-mandian. Kalau mandi karena satu hajat untuk bersih boleh sah. Baik, kemudian biasa sholat istighfar 70 kali kayak tadi sholat 2. Tapi jangan lupa witir itu penting kalau malam hari. Ranking tertinggi sholat witir. Witir itu yang paling penting. Witir adalah minimal 1 itu witirnya orang pelit, 3 itu sederhana, kalau bisa 11 itu istimewa gitu ya. Boleh Anda sholat 2 rakaat agar diampuni oleh Allah. Terserah Anda beri nama sholat tobat atau yang lainnya ya. Pemberian nama sholat tobat sebagian orang tidak menyetujui pemberian nama itu, sebab memang pengen diampuni oleh Allah dalam riwayat tersebut. Tapi ada lagi sholat tobat kubro, tobat besar, sholat tasbih itu sholat tobat juga. Sholat tasbih, sholat tobat. Sholat tasbih itu sholat tobat juga. Sebab dalam cerita sholat tasbih itu begini, ada satu, kamu apa pengen diampuni dosamu yang dahulu dan akan datang, besar kecil dan seterusnya. Nabi menyebutkan, dijawab oleh sahabat, iya. Maka Nabi apa? Lakukan sholat 4 rakaat dengan baca tasbih gini ini. Namanya sholat tasbih. Kalau bisa lakukan setiap malam sholat tasbih. Kalau nggak bisa setiap malam, seminggu, paling tidak seminggu sekali. Nggak bisa seminggu lagi, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, paling tidak setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, paling tidak jangan mati kecuali pernah melakukan sekali. Itu pentingnya. Itu kan hadis Nabi. Itu namanya sholat tasbih. Tapi tingkatan sholat tasbih itu pahalanya masih di bawah sholat qobliyah, ba'diyah, sholat witir.
Sholat tasbih membuat jauh tingkatannya. Sholat qobliyah ba'diyah itu loh yang serius. Sholat awabin kalau awabin maknanya duha, awabin itu ada sholat ba'dal maghrib. Itu kalah sama sholat ba'diyah maghrib. Ada sholat tasbih nggak ba'diyah maghrib, ini orang keblinger. Sholat tasbih tapi nggak ba'diyah isya, keblinger itu. Ba'diyah isya lebih hebat dari tasbih. Seperti itu ya. Baik. Insyaallah rajin istighfar yang serius nanti. Istighfar minta ampun pada Allah. Sehingga kita membiasakan, kita perlu hari ini apa? Membiasakan melakukan ibadah, menyadari kalau Allah melihat kita. Caranya apa? Hapus dari pandangan orang. Gitu saja. Ibadah dilihat orang biarkan dilihat, karena kebiasaan kita tahajudan di sana, duhaan di sana. Oke. Akan tapi waktu sembunyi, kunci kamar. Anda harus bisa melakukannya. Kalau tidak, khawatir kita masuk orang ahli riya. Harus ada ujian sekarang. Coba pastikan. Nanti akan ada pengaruh dalam diri Anda. Biasa dengan Allah, 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 Allah. Dekat kepada Allah. Itu saja. Yang lain? Sudah malam. Sudah jam 11. Seberapa ini? Setengah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya anak mereka, saya ingin bertanya kepada Ustaz, kan kita sebagai manusia sudah berbuat dosa. Karena dosa yang kita buat ini bisa tersengaja dan tidak disengaja. Maka kita itu disuruh bertobat. Nah, ketika kita bertobat, kita melakukan kepada Allah. Cuman pas kita bertobat, kita menangis kepada Allah ampun, dan setelah itu kita lupa dengan apa yang kita tobatkan, dan besoknya kita terpaksa lagi, dan setelah itu kita berbuat yang sama-sama terus. Itu bagaimana caranya kita menanggulanginya dan taubat kita itu bisa diterima oleh Allah SWT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku melakukan dosa." Nabi menjawab, "Bertobatlah." Yang benar menyadari dosa dan berjanji tidak akan mengulangi dan meninggalkan pekerjaan. Lalu kata orang itu, "Ya Rasulullah, aku sudah bertobat, tapi kemudian aku kepleset lagi." Gimana Rasulullah? Nabi banyak tobat lagi. "Iya Rasulullah, saya sudah tobat, kemudian tobat lagi Rasulullah, tapi kepleset lagi." Nabi menjawab, "Kamu tobat lagi." "Ya Rasulullah, saya tobat lagi, saya kepleset lagi." Nabi jawab, "Tobat lagi." Lalu orang itu bertanya, "Sampai kapan Rasulullah?" "Sampai kau bosan tobat, baru Allah tidak ampuni kamu." Itulah artinya, kalaupun kita kepleset lagi, tetap tobat, nggak boleh putus asa. Tobat yang pertama sah, asalkan benar. Tobat yang benar, ya pun namanya manusia bisa lupa. Tapi tobat bohongan, astagfirullahaladzim, insyaallah besok lagi. Nggak diucapkan, tapi astagfirullahaladzim atas dosaku yang itu, insyaallah besok lagi. Nggak diomongkan, tapi dipikir. Misalnya apa? Sebab maksiatnya nggak dihapus. Contohnya tobat dari gambar-gambar yang tidak baik misalnya. Astagfirullah, ya Allah. Tapi tidak dihapus, ini bohong dia. Katanya tobat, nangis, astagfirullah ya Allah, saya tobat dari melihat yang haram ya Allah. Kenapa tidak menghapus? Ya itu yang nggak diampuni oleh Allah. Kalau diampuni dihapus sebab-sebabnya. Orang mabuk berhenti tobat dari mabuk, menangis mabuk, dipecahi botolnya. Teman-temanku, astagfirullah ya Allah, astagfirullah atas mabukku ya Allah, atas judiku ya Allah, atas mabukku ya judi ya Allah, astagfirullah ya Allah, aku telah judi online ya Allah, nangis di tengah malam ya Allah. Kalau tobatnya benar akan diampuni. Tapi Allah tahu aplikasinya belum dihapus. Bohong banget kau itu. Oh, Allah tahu itu. Jangan bohong. Saya telah bertobat dari zina, di sini orang bohong ke tobat, nomor HP-nya belum kuhapus kok. Allah tahu itu. Jadi sederhana tobat, kalau serius akan diampuni oleh Allah. Kalau kepleset lagi babnya baru, bukan diniati dari semula. Namanya manusia, kita bukan malaikat, bukan nabi. Tentu ada dosa yang nggak boleh merencanakan dosa. Astagfirullah dari kepleset urusan zina, astagfirullah ya Allah, nangis. Nomor teleponnya masih disimpan, hadiah kerudungnya masih disimpan. Bohong banget ini. Kalau tobat dibakar itu semuanya.
ini gara-gara ini aku dosa. Selesai, kau kepleset lagi, babnya beda. Mungkin godaannya lebih besar waktu itu. Itu loh, jadi asalkan tobatnya serius, Allah Maha Pengampun. Kok kepleset lagi? Ya tobat lagi. Kepleset lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai kau bosan, baru Allah bosan mengampunimu. Gitu loh kurang lebihnya. Ya tobat. Siapa yang nggak bisa bersalah? Kita semua berdosa. Semua berdosa, tapi segera minta ampun kepada Allah. Dan jangan merencanakan dosa. Dosanya orang beriman itu kepleset, terlena. Merencanakan besok ke depan. Di sini, kalau dapat gajian, mau judi lagi, apa nyungsep. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Allah Maha Pengampun. Kita semua punya dosa. Hanya bedanya apa? Ada yang menampakkan dan tidak menampakkan. Tapi Allah Maha Pengasih. Jangan ada yang putus asa. Allah Maha Pengasih. Silakan. Itu dulu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. Saya mau tanya tentang ayat ketika melaksanakan sholat sunnah. Misalnya salah satunya sholat sunnah, katanya harus baca surat dan sholat sunnah lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melaksanakan itu tidak membaca surat dengan ayat? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membaca surat yang tidak dianjurkan tetap sah. Kalau betul dianjurkan oleh Nabi, lakukan yang dianjurkan sesuai dengan petunjuk. Cuman barangkali karena Anda ingin lebih panjang lagi, Anda boleh baca surat Al-Baqarah, boleh rakaat pertama. Boleh, nggak ada larangan. Jadi boleh tidak, karena kemudian surat itu tetap sunnah seperti waktu sholat fardu. Waktu Anda sholat hajat nggak pakai qul ya al-kafirun juga tetap sah. Jadi membaca surah itu sunnah. Yang wajib membaca surah Al-Fatihah. Jadi Anda ganti pun juga sah. Cuman kalau memang ada hadis Nabi yang mengatakan baca Al-Kafirun, baca itu jauh lebih bagus daripada Anda mengganti dengan ayat yang lain. Kalau Anda ganti dengan ayat yang lain juga tetap sah. Bahkan kalau Anda tidak membaca ayat pun tetap sah. Yang repot nggak mau sholat itu sebelahnya. Insya Allah terakhir, ibu yang solehah diwakili oleh bapak-bapak. Besok ada pengajian Umi nggak ada? Hah? Di mana? Besok ada pengajian dengan Umi. Umi istri saya ada. Yang belum kenalan besok kenalan di gedung di sini sebelah. Dekat sini. Dekat rumah dinas. Pendopo dengan Umi Fairuz Rahbini. Besok insya Allah pengajian ibu pukul berapa? Jam 9.30 ibu ya. Sekarang istri ada di Pondok Putri. Nah ini sekaligus kami akan membahas sedikit tentang pondok, bukan bahas menyampaikan. Alhamdulillah, semoga ini jadi percontohan. Kami berharap kalau Pak Gubernur, Wali Kota seluruh Nusantara itu punya program-program pendidikan kan bagus. Ada pondok di sini, beliau juga dengan anak Sulaimaniyah di sini. Mana anak Sulaimaniyah? Biasanya kelihatan di sini. Libur. Jadi kita harus menjadi orang kaya di akhirat. Mengandalkan sholat kita, berapa sih sholat kita? Kita mati berhenti sholat kita. Tapi kalau kita buat pondok pesantren, kita mati sholat masih berjalan. Kita tidur pun anak santri sholat, kita dapat pahala ibu. Maka ada pesantren di sini Al-Bahjah, ada yang lain tolong pesantren para asatidz boleh disebutkan di sini. Ini ada Al-Bahjah Al-Ma'unah. Di Dumai sini itu pondok pesantren putri. Kalau putranya Al-Bahjah ada di Pekanbaru, putra. Sedikit saya bahas tentang zaman ini, zaman pesantren ibu. Zaman ini zaman pesantren. Kalau Anda boleh menjadikan anak Anda dokter, insinyur, orang hebat, tapi melalui jalur pesantren lebih aman terjaga pergaulan mereka. Pergaulan tidak bebas. Sekarang hari ini anak di luar pondok bu, bingung bu, ada segenggam alat yang menjadikan dia tuh menjadi jarang mendengar bapak ibunya, handphone. Belum lagi melihat apa di handphone, akan rusak anak kita dengan tontonan kadang tidak kita sadari. Kalau di pondok nggak perlu itu karena nggak ada handphone, tapi anak menjadi terbiasa.
Belum lagi ibu-ibu kalau punya anak di pondok, subhanallah, ibu kaya raya di akhirat. Kenapa? Jam 3 sudah bangun, anak melakukan tahajud, membaca zikir, mendoakan orang tuanya sampai nunggu subuh. Setelah subuh ada doa fajar, sholat subuh berjamaah, setelah subuh ada firdul latif, baca Al-Quran. Setiap hari begitu, bikin orang tuanya kaya. Belum lagi pendidikan umumnya sama ada, pendidikan agama ada, umumnya bisa jadi dokter, insinyur nanti. Apalagi target kita nanti SMP, SMA Al-Bajah, memang anaknya pengennya masuk kampus besar tuh. Anda bisa lihat nanti ibu di SMP Al-Bahjah Al-Ma'unah ada di daerah mana? Mekarsari, di daerah Mekarsari. Ini bisa dilihat di sana kayak apa. Ibu bapak nggak boleh banyak jenguk, biar anaknya belajar serius. Saya punya anak, alhamdulillah tuh kok mau mondok. Padahal di rumah kita tuh rumah di dalam pondok, aman, nggak ada gangguan ibaratnya. Tapi saya juga rindu anak saya kalau mondok. Hari ini zaman pondok pesantren. Di rumah itu biarpun rumah sehat, itu belajar itu susah. Bibiknya datang harus nemui bibiknya, pamannya datang nemui pamannya. Ada tamu macam-macam. Belum ada televisi, handphone dan lain sebagainya. Susah nanti pinternya anak. Jadi rindukan anak-anak ke pondok pesantren. Baik, satu, anak Anda ke pondok pesantren. Pesantren yang mengajarkan ilmu agama, ilmu dunia. Anda bisa lihat bagaimana bahasa Inggrisnya anak-anak di sana. Bagaimana ilmu. Anda lihat saja nanti besok lagi rame-rame kita ada di pondok nanti. Yang pengen tahu besok santri barunya ada ke sana. Kalau memang anak Anda tidak mau masuk pondok pesantren, maka paling tidak masukkan hatinya ke pondok pesantren. Hati-hati. Bagaimana masukkan? Jangan sampai anak Anda jauh dari pondok pesantren. Bagaimana memasukkan hatinya? Jasadnya tidak masuk pondok, tapi hatinya masukkan ke pondok. Gimana caranya? Di antaranya adalah mungkin anak Anda sekolah di Jakarta atau di Bandung sana. Anda mengirimi uang atau di Pekanbaru. Anda ngirimi uang per bulan. Berapa Anda kirim uang? 1 juta. Anda tambah 100.000 misalnya. Untuk apa? Sampaikan kepada putra Anda. Abang, Umi tambah 100.000. Untuk apa Umi? Untuk kau kirim ke pondok itu. Biar kenapa Umi? Kau ndak Umi aja langsung. Aku ingin kamu yang ngirim saya. Biar apa Umi? Biar kamu sambung ke pondok, hidupmu berkah nanti. Terus diasah begitu. Setiap bulan, diam-diam anak mencintai pondok. Di saat anak Anda sukses jadi orang paling kaya di Dubai, tidak akan lupa dengan kebaikan. Jadi dipondokkan hatinya. Mungkin jangan dipaksa pondok, nggak bisa. Yang nggak bisa pondok, hatinya harus pondok. Sampai nanti kalau pulang dari Pekanbaru, Dede atau abang setiap bulan masih ngirim nggak? Iya kan Umi ngirim? Iya. Tapi sekarang yuk lihat dari dekat. Suruh main ke pondok, lihat dong. Itu pondok yang aku bantu setiap bulan. Memiliki dia, selamat nanti. Kemudian ada lagi mungkin yang mengatakan, aduh anak saya badung bandel, saya kasih duit bakal dimakan, nggak akan nyampe ke pondok. Oke, kalau memang anaknya badung bandel, sama. Urusi anak pondok, urusi santri, Allah akan ngurusi anak Anda. Janji Allah melalui lisan Rasulullah, Allah fi onil abdi makan al abdu fi oni akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba ini ngurusi anaknya orang. Sudahlah Anda urusi anak santri, makanya kami ajak bergabung. Pondok ini adalah pondok Anda semua, alhamdulillah. Paling tidak Anda memberikan informasi kepada yang lainnya. Pondok di sini, pondok di sini. Yang terakhir adalah yang nggak punya anak. Mungkin ada orang nggak punya anak biar nggak ngenes. Jangan sampai anak-anak yang nggak punya anak sedih nanti. Yang nggak punya anak. Contohnya banyak. Imam Syafi'i, Imam Nawawi nggak punya anak. Siti Aisyah nggak punya anak. Kalau Anda nggak punya anak di dunia, jangan sampai di akhirat juga tidak punya anak. Lalu bagaimana caranya agar di akhirat punya anak? Urusi anaknya orang, maka dia akan menjadi anak akhirat Anda. Anda punya sumbangsih menghantarkan dia kepada kemuliaan. Semua kebaikan yang dilakukan akan mengalir kepada Anda. Setelah Anda wafat nanti akan jadi pahala terus menerus. Baik, kemudian ada yang berkata pondok mahal. Tidak tahu sudah berapa mahal pondok. Kalau di kitab Al-Bahjah, pondok memang dengan harga seperti itu, dengan pembayar. Tapi di situ apa? Uang jajannya dibatasi. Anak tidak boleh uang jajan lebih dari 10.000. Gak boleh lebih dari 10.000. Kalau dibebaskan,
Wah ini bahaya, jor-joran nanti, sok-sokan, belanja ini, belanja itu, wah kesombongan yang muncul. Maka dilarang di al-bahjah, tidak boleh uang jajan lebih dari 10.000. 10.000 tak sehari. Baik, kemudian di sebagian tempat mungkin dibebaskan, akan tapi di al-bahjah sengaja tidak dibebaskan supaya menjaga perasaan, tidak ada kesenjangan. Yang kaya raya brol-brolan, yang fakir ngenes, memaksa ibunya, mama kirim duit dong, saya harus beli belanja kayak yang lainnya dong, aku harus jajan kayak teman saya dong. Akhirnya orang tuanya kelabakan. Sehingga sama, yang kaya raya, biarpun ayahnya triliunan uangnya, tetap dia tidak boleh berjajan lebih dari 10.000. Baik ibu, kalau memang di al-bahjah tampaknya mahal, tapi sesungguhnya tidak, karena jajannya sangat dibatasi. Mungkin di sebagian tempat uang pembayarannya murah, hanya 500.000, tapi jajannya 3 juta. Kenapa? Bebas. Baik, ini yang pertama. Mungkin ada yang berkata, di luar sekolah SMP mah gratis, di pondok mahal. Ibu sekolahnya gratis, tapi waktu anak anda sekolah kasih uang saku nggak? Dikasih 5.000, nggak berangkat sekolah. Anda kasih berapa? 15.000 masih maju mundur. Apalagi sudah kita kasih handphone. Handphone harus ada pulsanya. Di samping ada pulsanya, handphone bikin makanan orang tua nggak enak. Jam 9 malam mau ujian, alasannya masakan Umi nggak enak. Go food yang bayarin maknya. Belum lagi apa? Motornya berapa? Bensinnya berapa? Itu kalau anaknya baik, nunggu dikasih uang orang tuanya. Kalau anaknya nggak baik, ngambil sendiri karena tahu di mana tempatnya. Itu ibu ya. Ternyata tadi belum lagi akhlak yang akan diajarkan. Sehingga kalau anaknya sudah di pondok, bersyukurlah. Yang belum di pondok, pondokkan. Kalau tidak bisa mau pondok, jasadnya. Kalau belum bisa pondok, jasadnya, hatinya dipondokin. Insya Allah ya. Dilihat insya Allah, ada brosurnya disebar insya Allah. Kemudian di sini juga ada Sulaimaniyah dan pondok-pondok para asatid. Kita rekomendasi untuk didatangi. Hari ini zamannya pondok. Demi keselamatan anda. Alhamdulillah al-bahjah itu mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Sumatera, Pekanbaru, Bengkalis, termasuk di Dumai ini. Nanti ada di Batam juga ada di Pontianak, bahkan ada di Malaysia. Baik, mari kita tutup dengan doa. Tolong jadi sebab sampainya kebaikan, sampaikan dari lainnya, punya ponakan anda. Kalau bisa setiap orang mengirim satu, kalau bukan anaknya, anak tangga, nanti anak teman. Nah kalau anak cucu, wah dahsyat. Pondok subur dengan orang-orang soleh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, kami beriman kepada-Mu ya Allah. Dan kami tidak akan datang ke tempat ini kecuali karena seruan iman di hati kami. Akan tapi kami sering juga lupa kepada-Mu ya Allah, sehingga kami sering melakukan kemaksiatan juga ya Allah. Maka kami ingin ya Allah, Kau jadikan kami hamba yang selalu ingat kepada-Mu ya Allah, sehingga dalam gerak-gerik kami selalu kami ingat kepada-Mu ya Allah. Di saat kami beribadah, ingat kepada-Mu ya Allah, sehingga ibadah kami ikhlas ya Allah. Di saat kami akan bermaksiat, ingat kepada-Mu sehingga kami tidak lagi tidak melakukan kemaksiatan ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami sering lupa kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli zikir, orang yang bisa selalu ingat kepada-Mu ya Allah. Engkau yang maha tahu, Engkau yang tidak pernah tidur, Engkau yang tidak pernah lupa ya Allah. Dalam keadaan apapun kami, Engkau maha tahu ya Allah. Bahkan Engkau maha tahu apa yang ada di hati kami ya Allah. Engkau maha tahu apa yang kami lakukan di hadapan manusia, dan Engkau maha tahu apa yang aku lakukan di kamar kami, di tempat yang sembunyi. Engkau maha tahu ya Allah. Kami ingin ya Allah, apa yang kami lakukan Engkau ridho ya Allah. Dan dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ampuni wahai Zat yang maha tahu tentang dosa kami. Ampuni dosa mata kami yang sering melihat yang haram, haram di alam nyata dan haram di alam maya ya Allah. Dengan dosa itu sudah cukup kalau Engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon ya Allah, jangan hancurkan mata kami, dan ampuni dosanya ya Allah. Dosa mata kami yang sering melihat yang haram.
telinga kami sering mendengar yang haram, lisan kami sering berucap yang haram. Ampuni ya Allah. Syahwat kami ya Allah, kami sering nuruti syahwat haram kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Engkau maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Jangan disisakan sedikit pun dari dosa itu. Kami takut menghadapmu dengan dosa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni, jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah. Hari ini banyak orang melakukan judi, judi langsung atau judi online ya Allah. Kadang melakukan judi di tempat yang baik ya Allah. Ampuni, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan menghinakan ya Allah. Karena kotornya mata ini sering melihat yang haram, melihat yang membangkitkan syahwat, sehingga banyak terjerumus dalam zina. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina, zina yang busuk, hina di dunia, hina di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan bencikan kepada zina. Ampuni dia, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Dan bukakan pintu halal untuknya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang pernah meleset dalam kehinaan ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari riba. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika belum baik, kami mohon jadikan pemimpin yang baik. Engkau maha kuasa untuk merubah mereka. Dan kami berkailah tempat ini, berkailah ya Allah, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang menjadi sebab terwujudnya tempat mulia ini. Engkau maha tahu ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, saling menghargai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ini ada suami istri yang sering cekcok, berselisih, kami mohon lembutkan hati mereka berkat perkumpulan mulia. Kami rindu hidup mereka indah setelah ini, indah. Dan cukupkan kami dengan yang halal. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, sehingga ya Allah jangan kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut jika berkurang cinta, kami kurang mengabdi. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang belum nikah, jaga kehormatan mereka. Mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari benci kepada sesama kami, jauhkan kami dari benci dan dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, jangan hukum dia ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang kehukum karena berbuat zalim kepada kami. Tidak ya Allah, kami memaafkan dia dan maafkan ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami ingin menjadi sebab hamba masuk surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.